Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali membahas kitab Al-Fawaidul Manthurah, yaitu faidah-faidah ilmu yang bertebaran atau berserakan dari kumpulan artikel-artikel dan khutbah-khutbah yang disusun oleh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan sore hari ini kita dalam Islam. Maka para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, Islam ini datang dengan membawa berbagai macam ajaran dan bimbingan yang sangat agung dan mulia. Islam mengajarkan kita selaku pemeluknya untuk memiliki sikap yang tinggi, sikap yang baik, sikap yang optimis, baik di dunia ini sampai akhirnya di akhirat kelak. Bahkan tidak ada jalan menuju kemuliaan, menuju ketinggian yang baik dalam kehidupan di dunia ini maupun sampai di akhirat, kecuali dengan kita mempraktekkan Islam dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Sehingga Islam merupakan dinul izzah, dinul rif'ah wal kamal, agama yang mulia, agama kesempurnaan, dan agama yang tinggi. Dan para pemirsa rahimakumullah, seorang muslim yang Allah karuniakan agama yang mulia ini pada hatinya, dan Allah lapangkan dadanya untuk memeluk agama yang mulia ini, tentunya dia akan membawa pada hatinya kemuliaan. Dan sedikit banyaknya atau tinggi rendahnya kemuliaan dan sikap kuat, tekad yang kuat dan optimis yang baik pada hati dan dada setiap muslim bergantung pada sejauh mana dia berpegang teguh dengan syariat Islam ini. Semakin dia berpegang teguh dengan Islam, tentunya semakin kuat kemuliaan yang tertanam pada hatinya. Jadi ini berbanding lurus, kuatnya iman dan takwa seseorang terhadap syariat Islam, terhadap Allah Azza wa Jalla, akan tertanam pula sikap yakin dan sifat izzah, kemuliaan, dan optimisme dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para pemirsa, di antara sifat yang diperangi dalam Islam, artinya sangat-sangat diwanti-wanti, dan jangan sampai kita memiliki sifat ini, adalah sifat an-nadratul mutasyaimah, yaitu pesimisme, pandangan sial,
anggapan bahwa sesuatu itu tidak baik, sial, ya, punya pemikiran yang selalu negatif, maka ini ya adalah sifat yang sangat-sangat bertentangan dengan akidah Islam. Dan sebaliknya justru syariat memerintahkan kita untuk bersikap optimisme, ya, memiliki sifat optimis, tekad yang kuat, berpikir dan memiliki pandangan yang positif. Inilah yang dianjurkan di dalam syariat Islam. Dalam satu hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wa yu'jibunil fa'lu. Tidak ada penyakit menular dalam Islam dan tidak ada kesialan ya dalam Islam itu. Dan sungguh yang membuat saya takjub adalah sikap optimisme, begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sikap optimisme, para sahabat ada yang bertanya, wa mal fa'lu, apa itu al-fa'l ya atau at-tafa'ul? Yaitu kata Nabi SAW, al-kalimatu tayyibah, perkataan yang baik, anggapan, pemikiran, dan sikap yang baik. Para pemirsa rahimakumullah, at-tiyarah, ya, atau menganggap sesuatu kalau terjadi begini atau begitu, lalu kita anggap itu adalah sial, tidak baik, ya, satu hal yang tidak boleh dilakukan. Ini merupakan tasya'um, ini merupakan sikap pesimis bituyur, ya, dengan adanya kejadian tertentu ya dulu di masa jahiliyah. Kenapa disebut ini tatayur atau tiarah? Dahulu di masa jahiliyah itu orang mereka itu ya kalau mau melakukan sesuatu mereka lihat dulu, yaitu burung yang terbang ya. Kalau misalkan terbangnya dari kanan ke kiri, maka akan terjadi ini. Kalau dari kiri ke kanan, maka akan terjadi itu. Nah, anggapan-anggapan seperti ini adalah mitos, ya, merupakan keyakinan jahiliyah yang dihapuskan di dalam Islam. Dihapus oleh Nabi SAW karena ini merusak akidah, merusak keyakinan. Dan ini bisa terjadi pada seseorang ya, dia meyakini adanya kesialan ya pada nama-nama tertentu, pada lafaz-lafaz atau pada tempat-tempat tertentu, ya, maka alhamdulillah syariat datang dengan banyak dalil ya yang melarang sikap atau sifat pesimisme dan menganggap sial ini. Dan Nabi SAW justru mencintai dan sangat-sangat takjub dengan sebaliknya, yaitu sikap optimisme, sikap positif dalam menghadapi berbagai macam peristiwa. Kenapa? Karena sikap optimisme ini tidak merusak akidah, berbeda dengan yang sebelumnya. Sikap optimisme ini justru ya membuat seseorang semakin kuat dalam bertekad positif. Ya. Dan sikap optimisme ini tidak ada seseorang berkeyakinan menggantungkan dirinya nasibnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Karena yang ada di situ adalah maslahat baik, positif. Ya. Akan terjadi hal yang ini dan itu selama dia berusaha tentunya dalam hal-hal yang dibenarkan dan dibolehkan dalam syariat Islam. Ya, sekali lagi berbeda dengan an-nadratul mutasyaimah, ya, yaitu pandangan negatif yang ini merusak akidah karena dia akan bergantung kepada selain Allah, dia akan bergantung pada peristiwa-peristiwa saja, ya, dan ini merusak pemikiran orang juga. Orang jadi selalu berpikir negatif, ya, dan juga ini memutuskan semangat, ini memperlambat tekad.
Jadi orang dalam hatinya selalu berpikir dan berkata, untuk apa saya berbuat begini, toh ada kejadian ini, saya tidak akan pernah berhasil. Padahal dia tidak tahu masa depan. Dia tidak faham apa yang akan datang. Dan tentu ini sikap pesimisme ini, sikap adanya penganggapan sial pada peristiwa-peristiwa ini adalah bertentangan dengan syariat Islam. Dan bahkan saking parahnya sikap pesimisme ini, ya, diterangkan di dalam banyak ayat Al-Quran bahwa ini adalah sikapnya para musuh Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Dan sikapnya orang-orang yang seandainya pun bukan musuh para Nabi dan Rasul adalah sikap orang-orang yang lemah iman. Orang yang agamanya memiliki wahan, ya, lembek, kelemahan. Mari kita para pemirsa rahimakumullah baca sebagian dalil ayat yang menunjukkan bahwa sikap pesimisme ini, sikap penganggapan adanya kesialan pada hal-hal tertentu ini merupakan sikapnya musuh-musuh para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita bisa lihat tentang apa yang Allah hikayatkan tentang kaumnya Nabi Musa, ya. Tatkala mereka bertatoyur, kaumnya Nabi Musa ini bertatoyur, yaitu menganggap sial, ya, dengan kedatangan Musa dan orang-orang yang mengikuti Nabi Musa. Kita bisa baca surat Al-A'raf ayat 130 sampai 131. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsin minats thamarati la'allahum yadhakkarun." Kata Allah apa? Dan sungguh kami telah, ya, adab keluarga Fir'aun dengan kami turunkan sinin, yaitu kemarau yang panjang. Ini di dunia saja, ya. Allah pun turunkan adab kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Allah turunkan berupa musibah, kemarau panjang, wanaksin dan kekurangan, ya, minats samarat dari buah-buahan, la'allahum yadhakkarun, dengan tujuan kata Allah supaya mereka mengingat Allah. Tapi mereka apa yang mereka kerjakan justru setelah Allah turunkan kemarau panjang ini? Mereka malah bilang begini, fa idza ja'athumul hasanatu qalu lana hadhihi. Ya, kata mereka, kalau datang kepada kami kebaikan, kemakmuran, ya, kesuburan, pertanian, tanaman, buah-buahan, mereka bilang qalu lana hadhihi. Ya, ini kan, ya, usaha kita. Ini adalah memang pantas kita rasakan karena ini usaha kita. Tapi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Ketika mereka ditimpa dengan keburukan, ya, paceklik, kemarau yang panjang ini, mereka segera yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Mereka melemparkan bahwa kesempitan, ya, kesialan, tidak panennya, ya, yaitu tumbuhan-tumbuhan tersebut karena dengan sebab datangnya Musa dan orang-orang yang bersamanya. Maka Allah pun bantah keyakinan ini. Allah firmankan di akhir ayat, ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu sudah Allah tetapkan, sudah Allah takdirkan di sisinya. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Nah, jadi penafsiran ayat ini, mereka kaumnya Nabi Musa itu pengikut Fir'aun itu, musuh-musuhnya Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam itu, tatkala mengalami kebaikan berupa kesuburan, keleluasaan pada hasil panen mereka, rezeki yang berlimpah ruah, mereka mengatakan lana hadhihi, kami berhak memang mendapatkan ini semua. Tidak segera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kan bersyukur, alhamdulillah. Ya. Kembalikan semuanya kepada Allah. Toh yang memberikan itu adalah Allah, tapi mereka malah mengandalkan usaha mereka sehingga mereka mengatakan lana hadhihi, ya kami yang memang berhak, ya, menerima ini semua. Tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika mereka tertimpa keburukan, kesempitan,
yakni pacaklik, kemarau, ya, dan kekurangan rezeki di sana sini, tatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Mereka menganggap ini kesialan datangnya dari Musa dan orang-orang yang mengikutinya. Yaitu mereka mengatakan innama ja'ana hadza bisababi maji'i Musa. Ya, kami jadi kena kemarau ini, kami jadi terkena kesulitan ini ya karena gara-gara Musa. Wa da'wati allati yahmiluha, dan gara-gara dakwah dia yang dia selalu sampaikan kepada kami dan para pengikutnya yang selalu berpegang teguh dengan ajarannya Musa, begitu. Maka Allah pun bantah mereka di akhir ayat tadi, ala innama ta'iruhum indallah, ketahuilah sesungguhnya kesialan dan kesusahan, kemalangan tersebut itu sudah Allah takdirkan, bahkan itu adalah akibat perbuatan mereka sendiri sebetulnya. Ya, walaupun sudah ditetapkan, tentunya ada sebab, yaitu akibat dosa-dosa dan kekufuran mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Itulah sebab hakikatnya sesungguhnya. Bukan ya dengan sebab datangnya Musa. Ini ayat yang pertama. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat 130 sampai 131. Dan para pemirsa bisa lihat terjemahnya bahkan tafsirnya. Yang kedua juga terjadi pada kaumnya Nabi Saleh yang menentang dakwah Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Tatkala Nabi Saleh datang kepada mereka dan mewaspadakan dan menasihati mereka, ya, agar jangan berbuat maksiat, agar segera beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah merahmati mereka. Tiba-tiba apa jawaban mereka? Ini kita bisa lihat pada surat An-Naml ayat 45 sampai 47. Surat An-Naml ayat 45 sampai 47. Apa kata Allah di situ? Walaqad arsalna ila Thamud akhahum Salihah. Sungguh kami telah utus kepada Thamud, kaum Thamud, ya, saudara mereka sendiri dari mereka sendiri, yaitu seorang nabi yang bernama Salih. Yang Nabi Salih ini ani'budullaha fa'idahum fariqan yahtasimun, selalu menyeru kepada mereka ani'budullah, sembahlah Allah saja. Tiba-tiba fa'idahum fariqan yahtasimun, mereka terbagi menjadi dua kelompok yang bermusuhan, saling bertengkar satu sama lain. Tidak ada yang beriman kepada Allah dan Nabi Saleh. Lalu Nabi Saleh pun menasihati mereka. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Wahai kaumku, lima tasta'jiluna bis-sayyi'ah. Kenapa kalian malah buru-buru pengen didatangkan keburukan, adab, qabla al-hasanah, sebelum kebaikan? Ya, kalian menentang dan menantang Allah Subhanahu wa taala. Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Mengapa kalian tidak memohon ampunan Allah? Laula tastaghfiruna Allah. Kenapa kalian tidak segera istighfar, mohon ampunan Allah? La'allakum turhamun, supaya kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah jawaban kaumnya apa coba? Sama seperti Bani Israel, ya, musuhnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sama. Qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. Kata mereka, kami ini sial, kami ini jadi bernasib malang begini, bika wa biman ma'ak. Ini gara-gara kamu dan orang-orang yang mengikuti kamu itu. Ya. Maka Allah pun bantah. Atau Nabi Saleh jelaskan, qala ta'irukum indallah. Kata Nabi Saleh, ya, sesungguhnya kesialanmu itu, ya, kesulitan yang menimpa kamu itu adalah karena takdir Allah, ketetapan Allah. Makanya di akhir ayat Nabi Saleh mengatakan bal antum qaumun tuftanun. Kalian adalah kaum yang, ya, sedang difitnah, maksudnya diuji oleh Allah. Sejauh mana, yakni syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam ayat-ayat ini, dalam surat An-Naml ayat 45 sampai 47 ini, mereka kaumnya Nabi Saleh menyangka dan mengira bahwasannya Nabi Saleh ini tidak ada kebaikan sama sekali. Dan bahwasannya Nabi Saleh dan orang-orang beriman yang mengikuti Nabi Saleh ini adalah penyebab utama
mereka menjadi sial dan mereka menjadi susah dalam kehidupan mereka ini. Ya, maka Nabi Saleh pun membantah, ta'irukum indallah. Kesulitan dan kesialan kalian itu ya sudah ada di sisi Allah, sudah Allah takdirkan. Ya. Dan bahkan sekali lagi ini adalah sebabnya karena dosa kalian dan karena berpalingnya kalian dari agama Allah yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Ini dalil yang kedua bahwa sikap ya pesimisme dan menganggap orang lain adalah penyebab kesialan ya. Ini dalilnya tadi dalam surat An-Naml ayat 45 sampai 47. Yang ketiga, demikian pula para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, jawaban kaum yang Allah sebutkan dalam surat Yasin. Ya, kaum Yasin. Tatkala mereka menjawab dakwah para rasul yang Allah utus kepada mereka dengan jawaban yang mutasyaimah, nadrah mutasyaimah. Bahwasanya kami ini sial dan kami ini bernasib malang gara-gara kalian semua para nabi dan rasul. Lihat ini, Allah berfirman di dalam surat Yasin ayat 13 ya sampai ayat 19. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman ya wadrib lahum mathalan ashabal qaryati id ja'ahal mursalun. Ya, dan buatlah bagi mereka satu perumpamaan, yaitu ada penduduk satu negeri ketika Allah utus kepada mereka mursalun, para rasul. Lalu ayat berikutnya, id arsalna ilaihim usnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Kata Allah, ketika kami utus kepada mereka dua orang rasul, lalu mereka fakadzabuhuma, mereka dustakan kedua orang rasul tersebut, dan tidak hanya sampai situ, kata Allah, fa'azzazna bitsalits, kami turunkan lagi rasul yang ketiga. Kami perkuat dengan diturunkan rasul yang ketiga, bitsalits. Faqalu, bukannya mereka beriman, tetap saja mereka mengatakan inna rasul yang ketiga tersebut ya mewanti-wanti mereka dengan mengatakan inna ilaikum mursalun. Kami ini bertiga ya diutus oleh Allah untuk kalian semua. Apa jawaban mereka pada ayat berikutnya, ayat yang ke-15 surat Yasin? Qalu ma antum illa basyarun mithluna. Mereka mengatakan, menjawab, kalian ini tidak lain hanya seperti manusia seperti kami saja. Kalian kan manusia-manusia, orang-orang biasa kayak kami saja. Basyarun mithluna, seperti kami. Wa ma anzala rahmanu min syai'. Langsung mereka menghukumi juga, lihat ini, sok tahu mereka. Wa ma anzala rahmanu min syai', dan Allah yang maha Rahman, yang maha pengasih dan penyayang tidak menurunkan apapun kepada kalian. Lalu mereka malah balik mengatakan begini, in antum illa takdzibun. Kalian itu tidak lain hanyalah pendusta, para pendusta. Coba ya. Rasul, para rasul, dua diutus. Allah utus yang ketiga dan mereka menyatakan kami utusan Allah. Malah begitu jawaban mereka. Kalian para pembohong. Ya. Qalu, mereka akhirnya para rasul itu mengatakan, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ya, Rabb kami mengetahui, Allah tahu sesungguhnya kami itu orang yang memang betul-betul diutus pada kalian. Wa ma alaina illal balagul mubin. Lalu kata para rasul yang tiga itu, dan kewajiban kami tidak lain hanya sekedar menyampaikan saja dengan penyampaian yang jelas. Lalu apa jawaban mereka di sini? Poinnya. Kata mereka apa? Kata orang-orang ini, qalu inna tatayyarna bikum. Mereka menjawab, sesungguhnya kami jadi sial begini dan bernasib malang seperti ini gara-gara kalian. Karena kalian semua ini. La illam tantahu lanarjumannakum. Bahkan mereka mengancam, kalau kalian tidak berhenti mendakwahi kami,
dan menyeru kami akan rajam kalian semua. Lihat ya, para penentang Rasul dari dulu sampai sekarangnya sama. Ya, senjatanya cuman itu saja bilang, kalian membuat kami sial, kalian membuat kami jadi susah, kalian stop, kalau enggak kami usir. Begitulah yang terjadi dari dulunya sampai sekarang juga sama, bahkan sekarang lebih parah. Ya, ada orang di masjid, ada ustadz di masjid lagi ceramah pun diusir, dibubarkan. Bahkan diancam-ancam pula. Sama kan? Sama. Hanya saja kalau yang sekarang itu ngakunya muslim juga. Tapi kelakuannya sama seperti musuh-musuh para nabi dan rasul. Ya. Jadi kata mereka, inna tatayyarna bikum. Kami bernasib malang ini dan sial begini karena kalian semua, wahai 3 orang. Ya, bahkan mengancam sekali lagi, la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kalau kalian tidak berhenti berdakwah, menyeru kepada kami akan rajam kalian dan kalian pasti mendapatkan siksa yang pedih dari kami. Apa jawaban para rasul yang 3 itu? Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Ya, para rasul itu menjawab, kemalangan dan kesialan tersebut adalah karena kalian sendiri. Nah itu di sini, tadi di 2 ayat yang sebelumnya itu takdir Allah ya, tapi takdir pun tentunya ada sebabnya. Di sini dijelaskan ta'irukum ma'akum. Kesialan itu ya bersama kalian karena sebab kalian sendiri. Ya, in dzukirtum. Apakah jika kalian diberi peringatan kalian akan bernasib sial dan malang? Kalian ketika didakwahi, terus kalian jadi susah kan? Tidak. Bal antum qaumun musrifun. Tapi kalianlah kaum yang melampaui batas. Begitu kata para nabi dan rasul tersebut dalam surat Yasin ayat 13 sampai 19. Lihat, ya, intinya dalam rentetan ayat tadi, dalam surat Yasin 13 sampai 19, orang-orang tersebut, kaum para nabi tersebut membalas nasihat para nabi dan rasul itu dan membalas ya dakwah yang baik mereka semua itu justru dengan balasan yang sangat jelek, yaitu dengan nadhrah mutasyaimah, dengan anggapan bahwasannya justru para nabi dan rasul itulah yang membawa kesialan dan kesusahan kepada mereka. Mereka mengatakan inna tatayyarna bikum. Artinya kami tidak melihat kedatangan kalian itu melainkan hanya gara-gara dan penyebab keburukan kami saja. Dan tentu ini adalah sebesar-besar pemutarbalikan fakta. Ya. Karena faktanya kaum yang dinasehati dan didatangi para nabi dan rasul pasti akan selamat dan baik. Ini mereka malah putarbalikan fakta, ya, bahwasanya kedatangan para nabi dan rasul adalah membuat kami buruk dan sial dan celaka. Ya. Dan bukan hanya sekedar itu saja tadi. Mereka mengancam para rasul tersebut, ya, mengancam dengan rajam dan siksaan yang pedih dan berat dari mereka. La illam tantahu lanarjumannakum. Kalau kalian tidak berhenti dakwah, kami rajam kalian. Wa la yamassannakum minna adzabun alim, dan kalian akan merasakan azab yang pedih dari kami. Makanya para nabi pun tidak hanya diam sampai di situ, karena memang kebenaran harus disampaikan. Qala ta'irukum qalu ta'irukum ma'akum. Ya, kesialan itu ya berupa pembangkangan yang kalian lakukan, kesyirikan kalian kepada Allah. Inilah yang menyebabkan kesialan itu bersama kalian. Ya. Bukan kedatangan kami. A'in dzukirtum, ya, yaitu maksudnya hal bisabab tadzkirina lakum, apakah dengan sebab kami menasihati dan mengingatkan kalian terus kalian jadi pada susah? Kan tidak. Justru kami datang untuk mengingatkan kalian, memberikan nasihat-nasihat dan hal-hal yang maslah
untuk kalian, yang baik untuk kalian, supaya kalian bahagia dunia akhirat. Itu kenyataannya. Tapi mereka putar balikan fakta. Makanya kata mereka di akhir ayat, bal antum qaumum musrifun. Tapi justru kalian itulah kaum yang membangkang, yang melampaui batas. Dalil yang keempat, ya, tentang haramnya bersikap pesimisme dan haramnya menganggap kesulitan itu dan kesialan itu ada pada hal yang lain yang justru itu adalah baik, adalah seperti yang Allah firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 78 dan 79. Nah, kalau tadi kan kaum Musa, ya, terus Saleh, terus kaum Yasin. Nah, sekarang kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dari dulunya berarti sampai nabi yang terakhir, rasul yang terakhir pun sama dibalas seperti itu. Apa firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 78 79? Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Ketika mereka yakni Allah berikan kebaikan, ya mereka memang mengatakan hadhihi min indillah, ya ini dari sisi Allah memang. Ya. Wa in tusibhum sayyi'atun, tapi kalau mereka Allah timpakan keburukan, kesulitan, kesusahan, yaqulu hadhihi min indik. Ini semua karena kamu wahai Muhammad. Maka Allah pun perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membalas. Qul kullum min indillah. Qul kullum min indillah. Semuanya itu, baik buruk itu, semua sudah ketetapan Allah. Dari sisi Allah. Fama lihaula'il qawmi la yakaduna yafqahuna haditha. Maka mengapakah mereka, kaum-kaum ini tidak faham pembicaraan? Lihat ya. Tidak ngerti. Di sini Allah katakan orang-orang kayak begini nih, orang-orang yang berarti akalnya kurang, bodoh, nggak ngerti ucapan. Ya. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Lalu ayat berikutnya Allah katakan, apapun yang menimpa kamu berupa kebaikan itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa saja yang menimpamu dari keburukan, ya itu sebabnya memang karena perbuatan kamu. Tentunya semuanya adalah dengan takdir Allah. Lalu kata Allah, wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi syahida. Kami utus kamu wahai Muhammad kepada manusia sebagai rasul dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Jadi di ayat ini para pendengar rahimakumullah, para pemirsa, mereka itu ya begitu. Apabila datang kebaikan ya berupa tadi ya kesuburan, kemakmuran, banyaknya rezeki dan harta dan anak-anak, keluarga, keleluasaan hidup, mereka bilang ini alhamdulillah mereka masih mengatakan ingat dari Allah. Tapi giliran mendapatkan keburukan ya, kesengsaraan atau pacaklik, kemarau yang panjang atau sakit atau kematian keluarga mereka atau anak-anak mereka, mereka mengatakan hadhihi min indik. Ini sebabnya karena kamu wahai Muhammad. Ya. Jadi mereka bertatoyur sekali lagi. Mereka berpesimis ya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasannya beliaulah yang membawa kesialan tersebut. Ya, dan ini persis sama seperti kaum-kaum sebelumnya, kaum Nabi Musa, kaum Nabi Saleh, kaum ya para rasul dalam surat Yasin tadi. Dari orang-orang musyrik dan orang-orang yang memang sesat dan membangkang dan tidak suka terhadap dakwah para nabi dan rasul. Dan kemudian tadi Allah firmankan fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Jadi orang yang masih menganggap adanya kesialan itu dengan sebab peristiwa-peristiwa yang lain, apalagi peristiwa-peristiwa yang justru seharusnya itu adalah kebaikan, ya, tapi mereka anggap malah itu adalah penyebab kesialan dan kesulitan. Orang-orang yang masih punya pemikiran seperti ini, ya ini menunjukkan bahwa akalnya itu kurang itu tadi.
dan pemikirannya itu jelek dan pemahamannya cetek. Ya, oleh karena itu tadi Allah firmankan fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Ya. Artinya kenapa mereka itu ya orang-orang yang berpandangan seperti itu, berpemikiran seperti itu punya yakni pemikiran yang sangat-sangat buruk dan tidak faham kenyataan. La yakaduna yafqahuna haditha yaitu la yafhamuna hadithan bil kulliyah. Ya, tidak faham pembicaraan sama sekali. Wala yaqrabuna min fahmihi, bahkan tidak mendekati kepada pemahaman yang benar sedikit pun. Wala yafhamuna minhu illa fahman dha'ifan. Seandainya pun paham maka pemahaman yang sangat dhaif, pemahaman yang lemah. Ya, dan ini jelas adalah celaan dari Allah kepada mereka yang tidak mau faham, bahkan tidak bisa faham perkataan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal penjelasannya jelas. Tidak mungkin Allah menurunkan perkataan yang tidak difahami oleh manusia, tidak mungkin. Tatkala mereka tidak mau faham berarti mereka yang bermasalah. Karena perkataan Allah dan Rasulnya itu jelas dan gamblang. Ya, seharusnya tinggal menerima ya dan ridha dan qabul, taslim, berserah diri, menerima. Bukan malah yakni mengkritisi dulu atau memikir-mikir dulu, apalagi sampai akhirnya membangkang dan menentang atau menolak. Ya. Sehingga orang yang betul-betul faham agama, dia tahu bahwasannya kebaikan keburukan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya dengan sebab-sebabnya. Dan Rasul tidak mungkin datang ya kepada satu kaum dengan membawa keburukan. Justru datangnya Rasul itu berarti akan membawa kebaikan kepada satu kaum tersebut. Bahkan bukan hanya kebaikan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat semuanya. Bukankah Nabi SAW juga telah bersabda sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi SAW apa? Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya tidak ada satupun nabi sebelumku, kata Rasulullah, melainkan ya dia sudah ya merupakan kewajibannya, dia sudah menunjukkan umatnya semua kebaikan yang diketahui oleh dia untuk umatnya. Dan sudah mewanti-wanti keburukan-keburukan yang dia ketahui untuk umatnya. Jadi semua sudah dikasih tahu oleh para nabi dan rasul. Artinya tidak ada satu nabi pun sebelum Nabi Muhammad SAW dan satu rasul pun sebelum beliau yang menyembunyikan kebaikan. Atau tidak menerangkan keburukan. Tidak ada. Kebaikan sudah dijelaskan semua dengan bahasa yang mudah dari Nabi SAW dan para nabi sebelum beliau, dan keburukan-keburukan sudah diberitahukan semua supaya tidak terjerumus ke dalamnya. Ya bahkan kan ketika sahabat yang mulia Salman Al-Farisi juga dalam hadis yang sahih, ketika orang-orang ahlul kitab pada ngejek, itu teman kamu itu, maksudnya Muhammad SAW, mengajarkan kamu segala sesuatu ya sampai masalah cebok. Salman Al-Farisi justru menanggapi dan mengatakan ajal, benar mau apa? Iya, bahkan bukan hanya cebok. Nabi kita juga mengajarkan kita supaya kalau kita buang hajat tidak boleh menghadap kiblat. Dan tidak boleh ketika cebok dengan tangan kanan, ya, dan banyak beliau sebutkan ya. Hal-hal yang lain yang kalian tidak mungkin mendapatkan ajaran yang baik seperti itu dari siapapun. Nah itu. Ya. Malah seperti kaumnya Nabi yang disebutkan dalam surat Yasin, ya, kemudian kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Musa yang membangkang itu malah memutarbalikan fakta. Dan itulah yang terjadi, ya jamaah sekalian, para pemirsa rahimakumullah, sampai detik ini sama kelakuan orang-orang yang menentang kebaikan itu, ya sama. Ya, bahwasannya kamu itu sebelum datang kamu ke sini,
kami aman-aman saja. Kamu membawa ajaran baru, membawa itu sama kan seperti yang dibawakan oleh para kaum yang membangkang ini. Ya, mengancam akan kami lempar, akan kami ini, akan kami itu, sama juga. Ya. Bahkan jawaban yang lain juga sama. Ya, ini adalah ajaran nenek moyang kami. Sama. Jawabannya kaum-kaum para nabi yang membangkang. Ajaran kami itu tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang kami. Ya, dan inilah yakni keajaiban, maksudnya keanehannya orang-orang yang memang menentang syariat. Fi kulli zamanin wa makan. Lihat ini perkataan Syekh Abdul Razak ya, dalam kitabnya. Beliau tutup dan beliau akhiri dengan penjelasan begini. Hada wa inna min ajibi amril mutafallitina ala syariatil munhilina anid dini fi kulli zamanin wa makan. Inilah perkara yang mengherankan dari orang-orang yang memang selalu menentang dan membantah syariat ini di setiap zaman dan setiap tempat. Annahum la yamtalikuna syai'an yuqawimuna bihi ma la yaruqu lahum mimma ja'at bihil anbiya. Mereka pasti tidak memiliki hujjah, jawaban yang ilmiah ketika datang kepada mereka para nabi dan rasul, illa mudafa'atuhu bihadhihi nadrati mutasyaim. Kecuali dengan bantahan seperti itu tadi. Kamu sial. Gara-gara kamu, kami susah. Itu kan bantahan yang tidak ilmiah. Bantahan yang sama sekali bodoh. Mesti dari setiap zaman dan setiap tempat, ya, berbagai macam zaman, berbagai macam tempat, itu begitu jawabannya. Diajak diskusi ilmiah, ya tidak bisa karena memang mereka tidak punya ilmu, tidak punya hujjah. Fata'ti ibaratu haula'il munbathiqati min hadhihi nadrati. Maka muncullah ibarat-ibarat ucapan-ucapan mereka karena gara-gara keyakinan dan akidah yang salah ini, menganggap orang lain yang seharusnya membawa kebaikan itu karena nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka, akhirnya mempersempit yakni kebiasaan mereka yang maksiat, ya, ruang gerak mereka dan lingkup mereka untuk berbuat sebebasnya. Mereka katakan kamu datang membawa kesusahan kepada kami. Wa wahai hujjatihim kaman yaqulu an syai'in min awamiriddin. Dan lihat hujah-hujah mereka yang sangat lemah dan tidak ilmiah sama sekali. Ketika datang disampaikan kepada mereka perintah-perintah agama, nasihat-nasihat din, mereka menjawabnya apa? Innaha sababun liraj'iyati aw takhalluf. Ini agama ini penyebab orang jadi ketinggalan zaman. Menyebab orang hidupnya jadi primitif. Au annaha tu'iqul insana fi hadhihi haya. Ini agama inilah yang menghalangi seseorang dari kemajuan kehidupan di dunia ini. Au annaha tajlibul masyakil linnas, atau gara-gara aturan-aturan agama ini jadi susah orang hidup di dunia. Wa takunu sababan li hululis syururi bihim. Ya. Dan ini gara-gara aturan agama ini orang jadi pada tertimpa keburukan dan kesusahan. Ila ghairi dzalika min maqalatil athimah, ya, dan masih banyak lagi ucapan-ucapan yang dosa, ucapan-ucapan yang buruk seperti itu. Ya. Padahal kan yang buruknya dan jeleknya itu ya hati mereka itu. Sudah tidak mempan dan sudah tidak mau dimasukin nasihat apapun. Makanya kebaikan sejelas apapun, secemerlang apapun, tetap saja dianggapnya keburukan dan kesialan dan penyebab malangnya nasib mereka. Ya. Nah inilah kata Syekh Abdul Razak, wal kalimatul jairatul lati tunbiu an adamin dirayati haula'i bi sya'ni hadzal din. Dan kalimat-kalimat yang lainnya yang menunjukkan mereka itu enggak paham agama ini dan tidak mau paham masalahnya. Tidak mau berusaha untuk memahaminya. Ya, wa idhami atharihi alhamidati wa awaqibihi almubarakati ala ahlihi fid dunya wal akhirah. Yang padahal ya kalau orang mau memahaminya dengan baik dan benar, pasti
akibatnya akan positif dan baik untuk kehidupannya di dunia dan akhirat. Ya, maka hendaknya kita berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah istiqomahkan kita, agar Allah tetapkan hati kita di atas agama ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, maka kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Wahai Allah yang maha memalingkan hati, maka palingkanlah hati kami kepada ketaatanmu saja. Nah itulah para pemirsa rahimani wa rahimakumullah yang bisa kami sampaikan dari pembahasan dari kitab yakni Al-Fawaidul Manthurah karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada kesempatan yang berikutnya, materi yang berikutnya pula. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Atas segala kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.